A few moments later. Ya, kali ini saya akan menjelaskan tentang kejayaan Kerajaan Berau ya. Yang pertama yaitu ada masa kejayaan di bawah Haji Raden Suryanata Kusuma pada tahun 1400 sampai 1432. Nah, berikut ada beberapa pencapaian utama yang dia ada, yaitu ada penyatuan wilayah, ada kesejahteraan rakyat, lalu ada pengaruh regional. Nah, lalu yang kedua yaitu ada kesultanan dan kejayaan di bawah Sultan Muhammad Hasanuddin pada tahun 1676 sampai 1700. Nah, pada masa kejayaan ini, agama Islam menjadi resmi pada kesultanannya. Berikut adalah beberapa alasannya, yaitu ada kemenangan melawan Belanda, yang kedua yaitu ada kemajuan ekonomi, lalu yang ketiga ada perkembangan budaya Islam. Lalu selanjutnya ada kejayaan di bawah Sultan Zainal Abidin pada tahun 1799 sampai 1800. Nah, pada periode ini atau pemerintahan ini, masa kejayaannya dimulai dari hukum-hukum kerajaannya, mulai didasari pada ajaran Islam, dan Sultan Zainal Abidin sangat dihormati oleh rakyat karena kebijaksanaan dan keadilannya. Lalu ada akhir masa kejayaan dan kemundurannya. Beberapa faktornya yaitu ada politik adu domba Belanda, lalu ada perebutan kekuasaan, lalu ada penjajahan Belanda. Kali ini saya akan menjelaskan tentang lokasi Kerajaan Berau. Lokasi kerajaan tersebut terletak di Pulau Kalimantan bagian timur laut, sekitar Tanjung Lebet dekat pesisir timur Kalimantan. Sekarang termasuk wilayah Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Berikut ada beberapa raja-raja yang pernah memimpin pada masa Kerajaan Berau. 1. Ada Haji Raden Suryanata Kusuma. Dia mulai memimpin pada saat 1370 sampai 1401. Kedua, Haji Nikulan dari 1401 sampai 1426. Haji Nikita 1496 sampai 1451. Haji Nidilak 1451 sampai 1470. Haji Panjang Lumba 1470 sampai 1495. Haji Tumanggung dari 1495 sampai 1524. Lalu ada Haji Raja dari 1524 sampai 1550. Haji Surya Balinggung 1550 sampai 1576. Haji Dilaya 1576 sampai 1600. Haji Pangeran Tua 1600 sampai 1624, dan Haji Pangeran Dipati 1624 sampai 1650. Haji Kuning Satu 1624 sampai 1670. Lalu pada masa Islam, ada Sultan Muhammad Hasanuddin dari 1676 sampai 1700. Sultan Zainal Abidin I 1700 sampai 1760. Sultan Muhammad Badarudin 1710 sampai 1760. Sultan Maulana Muhammad Solihin 1960 sampai 1770. Sultan Amir dari 1770 sampai 1800. Sultan Zainal Abidin kedua 1800 sampai 1810. Itu adalah beberapa data tetap lestari seperti seni tari, musik tradisional, dan adat istiadat suku Dayak yang tetap dijaga. Lalu ada keadaan ekonomi. Ekonomi Kerajaan Berau didasarkan pada pertanian, perikanan, dan perdagangan. Letaknya yang strategis di pesisir Kalimantan Timur menjadikannya pusat perdagangan rempah-rempah dan hasil laut. Hubungan dagang dilakukan dengan pedagang di luar negeri, termasuk dari Cina, India, dan Timur Tengah. Lalu selanjutnya ada keadaan politik. Kerajaan dipimpin oleh seorang sultan dengan sistem pemerintahan monarki absolut. Kekuasaan politik yang sangat dipengaruhi oleh keluarga bangsawan dan ulama, terutama setelah masuk Islam. Pada masa kolonial, Kerajaan Berau mulai mengalami tekanan dari Belanda dan akhirnya berada di bawah pengaruh pemerintahan Hindia Belanda. Kali ini saya akan menjelaskan tentang akhir Kerajaan Berau. Kerajaan Berau berakhir secara de facto pada abad ke-20, ketika wilayahnya diintegrasikan ke dalam pemerintahan kolonial Belanda. Secara resmi berakhir pada tahun 1949 setelah Indonesia merdeka dan struktur kesultanan dihapuskan dalam sistem kepemerintahan Republik Indonesia. Peninggalan Kerajaan Berau yang signifikan antara lain adalah 1.
adanya Keraton Kambaliong yang sekarang menjadi Museum Batu Wakal. Kedua, ada tiang ulin dengan aksara Bugis. Dan ketiga, ada benda-benda kuningan dari rumah tangga. Museum Batu Wakal yang menyimpan berbagai artefak sejarah seperti tiang ulin dan aksara Bugis yang menceritakan tentang peraturan istana pada masa Kerajaan Berak, dan juga benda-benda kuningan dari rumah tangga pada masa Kerajaan Berak. Pakaian adat biasanya laki-laki memakai baju koko atau kerudung. Lalu biasanya untuk bawahan mereka memakai kain songket atau kain kawat. Nah, untuk aksesoris itu mereka biasa memakai keris untuk simbol keberanian atau jagaan mata. Untuk perempuan biasanya mereka memakai baju kurung. Lalu mereka menambahkan aksesoris seperti kalung, gelang, dan